Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, yang Maha Esa, yang Maha kesempurnaannya absolut. Ya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dan tidak ada yang semisal dengannya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia dan uswatun hasanah buat kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh suri tauladan hidup itu sungguh sudah ada di dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali berbincang-bincang. Ini masih seputaran berkaitan tentang fitnah terhadap Al-Quran. Ini segmen yang ketiga kita mau menjawab berkaitan tentang fitnah-fitnah yang beredar, yang disampaikan oleh para oknum, ya. Bagaimana mereka memfitnah dan menuduh hal-hal yang tidak mereka ketahui dan mereka tidak memahami tentang Al-Quran itu sendiri, sehingga memberikan penilaian, statement yang begitu yang kesannya itu menghujat begitu ya terhadap Al-Quran itu sendiri, sehingga merendahkan dan mendangkalkan akidah umat Islam sebagian besar. Sebahagian saja yang mungkin tidak juga memahami tentang kaedah-kaedah yang beredar di dalam membaca Al-Quran. Pada segmen pertama kita sudah membahas ataupun menjawab tentang fitnah terhadap Al-Quran itu tulisan Muhammad. Yang pertama. Kemudian pada video yang selanjutnya, pada segmen kedua itu kita sudah menjawab tentang perbedaan antara Quran Hafiz dan Quran Warsh, ya. Yang itu juga menjadi tuduhan dari kalangan umat atau para oknum misionaris untuk mendangkalkan akidah umat Islam terhadap keimanan umat Islam terhadap Al-Quran. Ya, ini juga perlu dipahami oleh umat Islam sendiri, bahwasanya Al-Quran itu memiliki kekayaan bahasa. Ya, nanti kita jelaskan akan hal itu hari ini ya. Dan pada segmen yang ketiga ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fitnah atau tuduhan terhadap terhadap Al-Quran selaku firman Allah yang memiliki variasi bacaan yang kalau di dalam ilmu ulumul Quran itu disebut dengan qiraatus sab'ah. Ya. Berkaitan dengan qiraat sab'ah ini, tidak sedikit juga di sebagian oknum para misionaris yang mengambil kesempatan, mengambil momen ini untuk menyerang Islam, menyerang Al-Quran, dan memfitnah serta menuduh Al-Quran itu tak ubahnya seperti ini Bible, ataupun ya Bible ini seolah-olah banyak pertentangan dan banyak perubahan-perubahan. Pada dasarnya tidak demikian. Ya, nanti kita jelaskan akan hal itu. Saudara sekalian, berkaitan dengan qiraat sab'ah, sebelumnya saya perlihatkan beberapa buku tentang panduan di dalam membaca Al-Quran itu,
ya. Sebentar, berkaitan dengan ulumul Quran, sehingga nanti pembicaraan kita ataupun pembahasan kita nanti tidak hanya sekedar omong doang gitu bahasanya ya. Tidak tanpa dasar. Nah, nanti kita ini ada beberapa referensi buku pelajaran ya yang berkaitan tentang qiraat sab'ah begitu. Oh ya, sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu fitnah yang sering disampaikan oleh ya beberapa apologet Kristen berkaitan tentang variasi bacaan Quran. Ini salah satunya saya kutip, saya lihat di dalam YouTube-nya Gracia Pelo ya, tentang variasi variasi membaca Al-Quran ya. Ya, ini fitnah yang beredar. Sebentar. Harapannya orang Muslim. Tapi terus terang hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya. Ini beredar cukup banyak, cukup Hari ini saya bawa beberapa contoh di YouTube. Al-Quran yang berbeda. Semoga bisa didengar suaranya. Al-Quran biriwayat waris an Asim. Ini Quran yang dipakai di negara-negara Afrika Utara. Menjadi Quran resmi negara Maroko. Dipakai di Tunisia, Aljazair. Saya punya contoh Quran yang lain. Ini Al-Quran yang utamanya adalah riwayat Hafiz, tapi di bawahnya ada tulisan Hamas. Hamas riwayat Ibnu Katsir. Hamas itu catatan pinggir. Ini contohnya begini. Yang utama adalah versi Qurannya riwayat Hafiz. Hamas catatan pinggirnya adalah berdasarkan riwayat Ibnu Katsir. Saya bawa Quran yang ketiga. Ini hampir sama dengan ini. Quran utamanya Quran Hafiz, tapi dengan catatan pinggir perbedaan-perbedaannya dengan bacaannya As-Susi. Baca As-Susi. Saya bawa Quran keempat. Ini Quran tapi bentuknya dibagi 30 juz. Ini Al-Fatihah yang pertama. Bi riwayah Kalun. Coba dilihat. Bi riwayah Kalun. Ini Al-Quran versinya Kalun. Kalun dipakai di Libya, dipakai menjadi Quran resmi negara Qatar. Negara Qatar tidak pakai Quran yang seperti di Indonesia, Qurannya habis enggak, dia pakai Quran ini. Ini saya akan tunjukkan satu persatu, simple, sampel, contoh. Bahwa klaim Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, satu makna, itu tidak terbukti. Ini Quran-Quran ini adalah bukti bahwa ada banyak variasi Quran, variasi teks, dan maknanya beda. Yang saya tunjukkan kepada pemirsa, ini bukan. Baik saudara, itu cuplikan sedikit berkaitan tentang tuduhan dan fitnah berkaitan bacaan Al-Quran yang menyinggung tentang qiraat sab'ah. Ini video dari Gracia Pelo ya. Itu ada di dalam. Sebetulnya tidak dia saja yang memberikan
penjelasan tentang qiraat sab'ah. Ada juga verbum veritatis, pernah juga menyatakan itu di King Adas, ya, pernah menjelaskan dan menjelaskan tentang qiraat sab'ah. Tapi sayangnya mereka sendiri tidak mengenal tentang qiraat sab'ah, tidak mengenal tentang hukum bacaan di dalam qiraat sab'ah, begitu. Sehingga memunculkan fitnah bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki beberapa beberapa perbedaan dan pertentangan, begitu. Dan memiliki kontradiktif dalam hal ini, seolah-olah Al-Qur'an itu sama seperti Bible, begitu. Padahal bukan demikian, ya. Sebagai pengantar awal, mungkin segmen ini agak cukup panjang videonya. Sebagai pengantar awal, bahwasanya Al-Quran itu salah satu mukjizat yang ada di dalamnya adalah berkaitan tentang variasi bacaan. Ya, variasi bacaan dan variasi tulisan. Karena memang Al-Quran itu dipengaruhi atau ditulis dalam, bukan dipengaruhi ya, ditulis dalam 7 bahasa Arab yang digabungkan, ya, yang digabungkan sehingga menjadi satu kitab, sehingga bahasa-bahasa yang di dalam Al-Quran itu ada sedikit beberapa perbedaan karena dipengaruhi oleh unsur-unsur bahasa Arab yang ada di Semenanjung Arabia. Salah satu bentuknya kemarin kan sudah saya berikan penjelasan tentang perbedaan antara Quran ini Warsh dengan Quran Hafs. Quran Hafs dan Quran Warsh. Ini kemarin sudah kita jelaskan dan sudah kita jawab berkaitan dengan dua Quran ini, ya. Nah, saya tidak mengulang kembali berkaitan dengan Hafs dan Warsh. Ini tidak saja di kalangan non Muslim, orang Muslim pun selayaknya tahu dengan Quran Hafs dan Quran Warsh ini. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab tentang bacaan qiraat sab'ah, ya. Sebelumnya, sebagai saudara, bersama-sama kita pahami bahwasanya di dalam Al-Quran itu memang memiliki seni di dalam membaca Al-Quran. Ada seni membaca Al-Quran, di mana seni itu dipengaruhi oleh cara orang-orang Arab yang memiliki unsur-unsur bahasa di dalam bahasa Arab itu, sehingga memberikan warna di dalam bacaan Al-Quran. Ada 7 bahasa Arab yang sering yang terdapat di dalam Al-Quran itu memberikan warna di dalam nanti dalam bacaannya. Ada 7 bahasa Arab yang memberikan pengaruh terhadap bacaan Quran itu. Pertama ada bahasa Arab Quraisy. Arab Quraisy ini bahasa Arab utama yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Ini bahasa Arab utama yang ada dalam Quran. Dulu Zaid bin Harith ketika diperintahkan untuk membaca, untuk membukukan dan menuliskan Al-Quran, pertama sekali diperintahkan untuk membukukan dan menuliskan Al-Quran, Utsman bin Affan memerintahkan kepada Zaid untuk menjadikan bahasa Quraisy ini adalah bahasa induknya, bahasa utama yang dipergunakan di dalam penulisan Al-Quran. Kenapa bahasa Quraisy? Karena bahasa Quraisy ini bahasa yang dominan dipakai di dalam bahasa Arab itu, khususnya bahasa yang dipakai oleh ketika di masa Nabi masih hidup, begitu. Karena Rasulullah merupakan suku Quraisy. Kemudian ada bahasa Arab Huzail. Kemudian ada bahasa Arab Hazad, ada Tamim atau Yaman. Kemudian ada bahasa Arab Rabi'ah, ada Hawazin dan Kinanah. 7 bahasa Arab inilah yang memberikan warna terhadap bacaan ataupun tulisan di dalam Al-Quran itu. Sehingga ini nanti memberikan beberapa cara membaca ataupun variasi bacaan di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, berdasarkan 7 bahasa Arab ini juga ada beberapa imam
di dalam memberikan varian ataupun variasi di dalam membaca Al-Quran. Siapa mereka? Nah ini dia. Nah, ini nanti sekalian di dalam membaca Al-Fatihah mereka juga ada perbedaan-perbedaan bunyi, perbedaan bunyi sekali lagi atau lafaz begitu ya. Itu yang disebutkan oleh Gracia Velo yang tadi dalam video yang saya jelaskan, yang saya tunjukkan, bahwasanya dari 7 imam ini sehingga mereka membuat ada cetakan-cetakan Al-Quran yang menyertai dari masing-masing bacaan ketujuh imam ini. Nah, begitu ya. Itu yang disebut oleh Gracia Velo seolah Al-Quran itu berbeda-beda. Tidak, Al-Qurannya tidak berbeda. Hanya variasi membaca, seni membaca Al-Quran saja. Ya. Ada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini memiliki riwayat imam itu ada 2 muridnya, Imam Qalun dan Imam Warsh. Ada Ibnu Katsir yang memiliki murid riwayat imamnya ini kepada Al-Bazzi dan Kumbul. Kemudian ada Imam Abu Amr dengan 2 murid As-Susi dan Ad-Duri. Ya. Kemudian ada Imam Ibnu Amir dengan 2 murid Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian ada Imam Ashim dengan 2 murid yang mempopulerkan bacaannya itu yakni Imam Syu'bah dan Hafiz. Nah, ini kemarin yang Hafiz Waras kemarin sudah kita singgung. Kemudian ada Imam Al-Kisai yang memiliki murid bacaan riwayatannya yaitu Abu Harith dan Hafiz Ad-Duri. Kemudian ada Imam Hamzah dengan 2 murid Al-Khalaf dan Al-Khalaf. Saudara sekalian, ketujuh imam ini dengan masing-masing ada 2 rawi muridnya yang mengajarkan tentang variasi bacaan Quran. Sekali lagi perlu dipahami, ini hanya sekedar seni daripada variasi bacaan Quran dan memang ini terpengaruh oleh karena adanya lahjah atau lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab itu yang yang terbiasa terpakai oleh mereka sehingga itu terbawa dalam penulisan dalam melafazkan Al-Quran begitu. Kalau dipertanyakan apakah Qurannya berbeda? Tidak, Qurannya tidak berbeda. Hanya bunyinya saja dan hanya seninya saja dan lafaz yang mereka keluarkan berbunyinya berbeda. Tapi tidak merubah daripada kaidah bahasa Quraisy intinya, bahasa Arab Quraisy yang pada mulanya. Begitu saudara. Itu ada dituangkan tentang berkaitan perbedaan-perbedaan ini di dalam bukunya Syekh Mana Al-Katan ya, tentang pengantar ilmu studi Al-Quran. Di sini ada dijelaskan tentang ulumul Quran. Kemudian ya ini saudara kebetulan juga saya menulis buku tentang pengantar ulumul Quran. Di sini juga ada saya jelaskan tentang qiraat sab'ah itu ya. Ini buku pertama dulu ketika saya tulis. Nah ini ulumul Quran, pengantar ulumul Quran. Di sini juga ada saya jelaskan tentang perbedaan-perbedaan membaca Al-Quran. Kemudian ada kaidah di dalam membaca qiraat yang 7 atau qiraat sab'ah itu. Ini kitabnya. Nah, silakan saudara. Ini untuk berkaitan dengan kitab ini saya memiliki 4 buku yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah atau cara-cara membaca variasi membaca Al-Quran. Ini bukunya. Ini semuanya berkaitan tentang qiraat sab'ah. Nah, berhubung waktu kita yang sangat terbatas, saudara, mungkin hanya menjelaskan poin dan memberikan beberapa contoh saja. Berkaitan dengan variasi bacaan imam yang 7 tadi, saya memberikan contoh mungkin di dalam bacaan Al-Fatihah saja. Dalam surat Al-Fatihah itu, kita di Indonesia ini menggunakan seperti yang saya katakan kemarin, Quran kita Quran Hafiz.
Quran Hafiz di dalam membaca Al-Quran yang beredar di Indonesia. Memang di seluruh dunia tidak semuanya Quran Hafiz ya. Ada Quran Warsh, ada Quran yang di versi As-Susi, Ad-Duri, kemudian Khalaf, ada Unbul, ada Imam Nafi', ada Imam Ashim. Banyak variasi, itu menunjukkan hanya seni membacanya saja. Nah, saya kasih contoh di dalam membaca Al-Fatihah. Dalam 7 ayat baca Al-Fatihah itu ada beberapa variasi membaca di dalam seni membaca Al-Fatihah itu di dalam bacaan Al-Quran variasinya. Ini yang di monitor, di kamera ada saya berikan contoh ini saudara. Semoga bisa memahaminya. Saya coba menjelaskan. Ada perbedaan di tiga kata yang dominan. Pertama pada kalimat Maliki Yaumiddin, kemudian pada kalimat Siratal Mustaqim, kemudian ada pada kata-kata alaihim. Ada beberapa imam yang membaca kalimat Maliki Yaumiddin itu ma-nya dipanjangkan satu alif begitu ya. Dua harakat berkaitan dan menggunakan dengan mad tabi'i. Jadi ada yang membaca nanti Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin. Kemudian siratal ladzi, pada kata-kata siratal itu ada yang menggunakan huruf sha. Ya, siratal. Ada yang menggunakan huruf sin, siratal. Tapi ada juga yang menggunakan huruf zai, zirato. Nah, ini ada dalam tabel yang saya perlihatkan ini, itu menunjukkan tentang macam-macam perbedaannya. Kalau Imam Nafi' menggunakan Maliki Yaumiddin, tidak dipanjangkan ma-nya. Kemudian dia menggunakan huruf sha ketika membaca sirato. Kemudian di alaihim, nah ini kalimat alaihim, ada yang membaca alaihim, ada yang membaca alaihum, ada yang membaca alaihimu, ada yang membaca alaihumu. Kalau Imam Nafi' membaca dengan menggunakan alaihimu atau alaihumu. Imam Ibnu Katsir dengan para muridnya, dia membolehkan membaca apakah itu Maliki Yaumiddin dipanjangkan atau Maliki Yaumiddin dipendekkan. Boleh dua-duanya. Kemudian Ibnu Katsir juga boleh menggunakan Siratul Mustaqim dengan sin atau dengan sha, itu boleh. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menggunakan alaihim atau alaihimu atau alaihumu, itu juga boleh, begitu. Nah, ini kalau menjelaskan satu persatu sepertinya waktunya agak dominan panjang, jadi kita persingkat saja. Saya harap bisa memahami dengan variasi bacaan-bacaan yang berbeda ini. Karena ini cukup panjang untuk menjelaskannya. Imam Amir, dia hanya menggunakan Maliki. Dan lainnya sama, tidak berbeda. Sedangkan Ibnu Amir, ya tadi Abu Amir, sekarang ada Imam Ibnu Amir, dia sepakat dengan Abu Amir. Dengan kata-kata Maliki. Perbedaannya itu hanya di satu itu saja. Kemudian Imam Ashim, dia menggunakan Maliki, lebih panjang begitu. Kemudian Al-Kisai, dia perbedaannya dia menggunakan Maliki, yang lainnya tidak ada masalah. Sedangkan Imam Hamzah, dia menggunakan Maliki, tidak dipanjangkan. Ketika membaca Siratal, dia boleh mengatakan pakai sha atau pakai zai. Jadi boleh Siratal Mustaqim atau Ziratal Mustaqim. Kemudian alaihim, dia menggunakan alaihum. Secara tata bahasa Arab, ini tidak mempengaruhi kaidah-kaidah dari membaca Al-Quran. Ya, tidak mempengaruhi dan tidak merubah daripada bahasa induk dari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab Quraisy. Jadi tidak bertentangan, tidak ada pertentangan saudara di dalam hal ini. Ini hanya variasi daripada bacaan Al-Quran saja. Inilah kekayaan daripada qiraat ataupun cara membaca Al-Quran itu sendiri yang disebut dengan qiraat sab'ah. Maka itu kita sayangkan
orang-orang yang tidak memahami tentang kiraan Quran, khususnya di orang-orang yang di luar Islam, sehingga memandang Quran itu banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya, padahal tidak mengubah dan tidak merubah hal-hal yang prinsipal di dalam Al-Quran itu. Itu yang pertama. Nah, ini sebagai tambahan saja, sebagai pemahaman awal buat kita. Kalau di Al-Fatihah, ini yang menyebabkan perbedaan adalah lahjah atau lafaz-lafaz saja. Ya, karena dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan bahasa Arab yang dipergunakan oleh beberapa tempat di Semenanjung Arabia itu. Ya, di Semenanjung Arabia, sehingga mempengaruhi cara membaca secara lafaznya. Nah, di balik itu ada juga hukum-hukum bacaan. Sebagai tambahan hukum bacaan kita di Islam itu, nih kepada saudara-saudaraku yang di luar Islam, cara membaca Al-Quran itu ada aturan. Pakai aturannya, ada hukum-hukum, ada kaedah-kaedah yang harus dipahami. Tidak seperti membaca Bible, ini nggak ada hukum bacaannya, Bible ini nggak ada. Saudara mau baca sesuka hati, seenaknya, ini bisa saja, ini Bible ini bisa dibaca sesuka hati orang yang mau membacanya. Nah, ini nggak ada hukum bacaan di sini, nggak ada. Beda membaca ini dengan membaca ini. Nah, ini. Kalau ini ada kaedah-kaedah, ada hukum-hukum bacaan yang harus dipenuhi, yang harus dipahami, sehingga membacanya saja harus pakai aturan. Ya, membaca Al-Quran ini pakai aturan. Ini nggak perlu aturannya apa, nggak apa-apa. Ini nggak masalah, ini Bible ini nggak ada hukum bacaannya. Kalau di sini ada, itulah yang kita kenal dengan hukum tajwid atau dalam qiraat sab'ah. Ya, ada hukum ilmu tajwidnya. Ada juga ini kaedah-kaedah di dalam membaca qiraat sab'ah. Di sini nih aturan-aturan bacaan itu semua. Jadi tidak sembarangan, saudara. Ini buku-buku yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah di dalam membaca qiraat sab'ah, di dalam membaca Al-Quran itu. Di samping itu ada juga hukum tajwid yang mengaturnya. Itu perbedaannya. Nah, ini salah satu sebagai tambahan di luar hukum tajwid berkaitan tentang, karena kita membahas tentang qiraat sab'ah, maka di luar hukum tajwid ini sebagai kaedah tambahan berkaitan tentang perbedaan di dalam membaca Al-Quran atau variasi di dalam membaca Al-Quran, seni di dalam membaca Al-Quran. Nah, pertama ada disebut dengan imalah. Kaedahnya atau hukum bacanya imalah. Imalah itu condong, bacanya condong. Artinya membaca secara condong bunyi bacaan huruf yang berbaris fathah pada saat-saat ketentuan ataupun huruf-huruf tertentu. Jadi tidak semua, maka saudara harus mempelajari dulu tentang qiraat sab'ah, kapan dia bacanya condong. Contoh yang mudah saja, dalam membaca wadduha, itu boleh dibaca dengan 4 variasi. Pertama, wadduha. Pertama wadduha, boleh dibaca wadduhe, boleh dibaca wadduhe, atau dibaca wadduhi. Nah, ada 4 yang mempengaruhi yang bentuk kecondongan ataupun imalah yang terjadi pada bacaan wadduha itu. Jadi ada wadduha, wadduhi, atau apalagi yang mudah saja. Qul a'udzu birabbin nas. Itu Imam As-Susi dia menggunakan qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Jadi dicondongkan. Atau bacaan lain wasyamsi waduhaha wasyamsi waduhiha. Begitu. Itu bacaan condong yang menggantikan bunyi fathah seolah-olah menjadi huruf e atau huruf e. Begitu. Itu yang disebut dengan hukum bacaan imalah. Itu seni di dalam memahami dan membaca Al-Quran. Itu yang pertama, saudara. Kita cepat saja karena memang waktu. Kemudian ada ismam. Ismam ini mencucu, membaca hurufnya
ini tidak banyak di dalam Al-Quran itu, bacaan ismam itu. Kita harus mencari tak manna. Bunyi tak manna itu sebagai contoh, itu bisa dibaca mencucu dengan membunyikan tak manna. Jadi mulut bibir agak dimajukan, dimencucukan, namun bunyi seolah-olah bunyi duma, tapi dia bunyinya adalah fathah. Itu disebut dengan ismam. Kemudian ada nakal, memindahkan bunyi bacaan. Ini biasanya nakal dan saktah itu berdekatan. Contohnya, nakal itu memindahkan bunyi huruf yang berbaris sukun menjadi huruf yang memiliki baris apabila huruf yang berbunyi sukun itu bertemu dengan huruf alif. Ya, contoh, kita langsung saja contoh. Fil ardi itu boleh dibaca fil lardi. Ya, saudara. Kata-kata fil ardi itu boleh dinakalkan, dipindahkan bunyi huruf alif yang berbaris fathah itu dipindahkan ke dalam huruf lam yang berbaris sukun. Jadi fil ardi itu itu udah bacaan dasarnya, boleh dibaca fil lardi. Ya, jadi alifnya terbuang. Begitu, itu contoh nakal. Kemudian saktah. Saktah itu berhenti sejenak satu alif dengan tidak menarik nafas. Itu biasanya pada kata-kata, kita ambil contoh fil ardi tadi juga. Fil ardi, nah, itu tuh saktah namanya. Harusnya bunyinya adalah fil ardi, jadi tidak ada berhenti, tidak ada jedah begitu ya. Tapi karena boleh dibaca saktah, maka dia menjadi fil ardi. Nah, atau kul a'udzu birabbin nas. Nah, boleh dibaca, kalau nakalnya dia dibaca kula'u. Jadi tidak kula'u, tapi kula'u birabbin nas. Atau dibaca saktah kul a'udzu birabbin nas. Nah, itu disaktahkan namanya. Ada jedah, ada berhenti sejenak ketika huruf yang berbaris sukun berjumpa dengan huruf alif, begitu ya. Alifnya berbaris hidup, begitu. Ya, entah itu ya pada umumnya berbaris fathah, begitu ya pada umumnya. Jadi bisa juga berbaris di bawah, misalnya fil insan itu boleh dinakalkan dengan bunyi fil linsan atau fil insan. Nah, jadi di mana ada nakal, di situ biasanya ada saktah. Ya, itu yang ketiga dan keempat. Kemudian satu lagi adalah tasil. Tasil ini menyambung, artinya menyambung. Nih tasil, hukum bacaan tasil artinya menyambung. Ini biasanya dua huruf, ya, dua huruf idgham mutamasilain, mutajanisain, dan mutamasilain itu biasanya boleh ditasilkan. Contoh dalam surat Al-Fil, bunyinya alam taro kaifa fa, ada dua huruf fa di situ. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu boleh ditasilkan bacaannya. Apa jadinya? Alam taro kaifa rabbuka. Alam taro kaifa. Jadi fa-nya ditasdidkan, dijadikan satu. Itu tasil. Atau yang tadi mutajanisain, ada ada mutajanisain, satu jenis tempat makhrajnya berdekatan makhrajnya, seperti dalam surat yang pertama yang sama tadi, alam taro kaifa apa ala rob ada huruf lam dan huruf ra, itu bisa ditasilkan jadi bunyinya ar-rob, lamnya terbuang. Nah, ini saudara yang menjadi bagian daripada seni membaca Al-Quran. Sekali lagi itu tidak membedakan, meski kita Quran itu ada versinya. Kembali kita kalau dibicarakan tentang imam ini tadi, ada Quran yang
diversikan kepada Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr, Ibnu Amir, Asyim, Al-Kisai dan Hamzah. Kemudian yang dibawakan oleh para murid-muridnya sebagai rawi-rawinya. Nah, itu menjadi gambaran bahwasanya qiraat sab'ah bukan menunjukkan pertentangan di dalam Al-Qur'an. Tidak bertentangan. Itu hanya variasi di dalam membaca Al-Qur'an saja. Di dalam Al-Qur'an. Sehingga Quran pun dari masing-masing imam yang 7 tadi, dia mencoba membuat variasi bacaan menurut versinya dia. Namun tidak merubah ketentuan Al-Qur'an aslinya atau yang dasarnya. Kalau dipertanyakan apakah ini ada dalil dari Rasulullah berkaitan tentang qiraat sab'ah ini? Ada. Nah, ini saya memperlihatkan beberapa dalil hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang adanya perbedaan lahjah ataupun Al-Qur'an itu dibaca menjadi dengan variasi 7 huruf atau 7 bacaan. Ini hadisnya, ini artinya saudara, dari Ibnu Syihab, ia berkata telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril telah membacakan kepadaku dengan 1 huruf, maka aku pun kembali kepadanya untuk meminta agar ditambah. Begitu berulang-ulang hingga akhirnya dengan 7 huruf atau 7 lahjah atau 7 bahasa yang berbeda-beda. Maksudnya di dalam membaca Al-Qur'an. Itu hadis pertama. Ini hadis yang kedua, cukup panjang hadisnya saudara, mengingat waktu kita singkat saja. Di satu ketika, ini saya ceritakan tentang isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini. Di satu ketika, Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim, ya, Hisham bin Hakim itu hampir bertengkar, hampir bertikai. Permasalahannya apa? Tentang perbedaan bacaan mereka antara Abu Bakar dengan Hisham. Mereka berbeda bacaan. Kemudian tentang membaca surat Al-Furqan. Kemudian Umar bin Khattab itu membawa Hisham menghadap ke Rasulullah, mengadukan tentang perbedaan bacaan tersebut. Lalu apa kata Rasulullah? Rasulullah menyuruh membaca masing-masingnya dengan versinya masing-masing. Dan kata Rasulullah berkaitan dengan bacaan itu, dengan jelas dia mengatakan Al-Quran itu telah dinyatakan dalam 7 cara membaca yang berbeda. Jadi lafalkanlah dengan cara yang mudah bagimu. Artinya ini variasi-variasi bacaan itu sudah ada sejak Rasulullah. Jadi bukan dibuat-buat oleh orang-orang setelah Rasulullah. Tidak saja itu, saudara, dalil yang lain ini. Kita lihat nih, hadisnya juga jauh lebih panjang. Nah, ini artinya nih ada di sini peristiwa tentang Ubay bin Ka'ab, di mana ada 3 orang sahabat yang membaca Al-Quran dengan versi yang 3-tiganya berbeda. Nah, itu tadi kaitan dengan para imam tadi. Jadi mereka membaca dengan versi yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya mereka juga dibawa ke depan Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang bacaan yang berbeda-beda. Lalu apa kata Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah itu, Rasulullah telah mendapat jawaban dari malaikat Jibril untuk memudahkan umatnya itu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu diturunkan dengan 7 lahjah atau 7 huruf atau 7 bacaan yang berbeda-beda. Maka kata Jibril kepada Rasulullah, hai Muhammad, bacalah Al-Quran dalam 7 lahjah. Dan terserah kepadamu Muhammad, apakah setiap jawabanku kau susul dengan pertanyaan permintaan lagi umatku dan akan kutangguhkan yang ketiga kalinya pada saat dimana semua makhluk mencintai, sehingga pada Nabi Ibrahim alaihissalam ini tentang cerita Rasulullah meminta perubahan bacaan Al-Quran, bukan perubahan, perbedaan dan macam-macam bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi di sini ada dinyatakan bahwasanya Al-Quran itu boleh dibaca dengan 7 huruf. Masih dengan hadis yang lain,
dari Ubay bin Ka'ab juga bahwasanya Rasulullah berjumpa dengan Jibril di gundukan Marwah. Ia di Ka'bah berkata, kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril bahwa aku ini diutus untuk umat yang ummi, tidak bisa menulis dan membaca. Di antaranya ada yang ada kakek-kakek tua, ada nenek-nenek bangka dan anak-anak. Maka Jibril menjawab, perintahkanlah membaca Al-Quran dengan 7 huruf atau lajah. Hadis ini hasan sahih menurut menurut At-Tirmizi. Masih ada hadis yang berikutnya ini, ya, ini di mana Rasulullah menjelaskan juga bahwasanya dia meminta kepada malaikat Jibril untuk diizinkan memberikan bacaan yang berbeda-beda. Maka kata sesungguhnya Allah memerintahkanmu, kata Jibril kepada Rasulullah, untuk membaca Al-Quran kepada umatmu dengan 7 huruf. Dengan huruf yang manapun yang mereka gunakan untuk membaca, maka bacalah. Maka bacaan mereka adalah benar. Itu kata Jibril. Nah, ini terakhir. Ini masih ada hadisnya. Ya, di hadis ini, lihat di potongan akhir itu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, karena itu bacalah mana yang mudah darinya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Fatawa Al-Kubra di jilid yang kedua di halaman 186, dia mengatakan boleh membaca sebagian Al-Quran dengan huruf qiraat Abu Amir, sementara sebagian yang lain membaca dengan qiraat Imam Nafi'. Tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan dalam 1 rakaat atau 2 rakaat di dalam melaksanakan sholat. Ya. Jadi walaupun di rakaat yang berbeda, silakan membaca dengan variasi yang berbeda. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi saudara, ini yang menjadi dasar bagi kami umat Islam tentang adanya bacaan qiraat sab'ah. Jadi perlu dipahami pada saudara-saudaraku yang di luar agama Islam, jangan disamakan. Sekali lagi, tidak bisa disamakan antara membaca Bible dengan membaca ini Al-Quran. Ya, tidak bisa disamakan. Sekali lagi, kalau membaca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran dengan baca Bible ini, kalau Bible ini nggak ada aturannya, nggak ada kaedahnya, nggak ada hukum-hukum bacaannya. Pokoknya baca aja sesuka hati, nggak ada masalah. Tapi kalau ini tidak, kita disuruh membacanya dengan kaedah-kaedah yang benar, ada hukum-hukum bacaan yang benar, ada variasi-variasi bacaan yang diatur di dalamnya. Ya, jadi tidak bisa sesuka hati. Dan ingat, variasi bacaan qiraat sab'ah itu bukanlah sesuatu yang sesat dan menyesatkan, dan bukanlah sesuatu yang bid'ah, ya, bukan mengada-ngada, dan bukan juga menunjukkan Al-Quran bentuknya bertentangan ataupun bacaannya bertentangan dan macam-macam begitu ya. Kalaupun perbedaan bacaan itu hanya variasi bacaan saja, dan itu ada diatur. Makanya adanya ilmu membaca Al-Quran atau ulumul Quran ini, ilmu-ilmu tentang ilmu Al-Quran ini, dan juga kaedah-kaedah dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak sembarangan, saudara. Jadi bukannya bukan mengada-ngada. Semuanya ada dasarnya. Begitu saudara untuk hari ini. Cukup panjang penjelasannya karena memang ini berkaitan qiraat sab'ah. Sebetulnya ini belum rinci. Sekali lagi, ini belum rinci, masih butuh penjelasan lebih lanjut berkaitan qiraat sab'ah. Dan ini tidak hanya bagi yang di luar Islam. Bagi umat Islam sendiri memang masih banyak belum memahami tentang bacaan qiraat sab'ah. Sehingga mudah saja kita umat Islam didangkalkan akidahnya, dipengaruhi terhadap orang-orang, oknum-oknum yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam dengan menyerang melalui qiraat sab'ah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Mari sama-sama kita pelajari kembali tentang Al-Quran, khususnya dalam membaca bacaan-bacaan variasi di dalam membaca Al-Quran. Demikian,
Mohon maaf segala atas kekeliruan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.